يا علي بن صالح الهريبي زوجتك وأنكحتك مكتوبتك على ابنتي Mutiara Anissa Baswedan بالمهر Rp1.000.000 حالا قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. Halo Pedikers, selamat untuk Pak Anies dan seluruh keluarga. Teruntuk Ali Soleh Al-Huraibi dengan Mbak Mutiara Anissa Baswedan, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, melihat momen sakral ijab kabul tadi, Ali Soleh Al-Huraibi termasuk laki-laki yang hebat ya. Cukup sekali ya fasih menjawab ucapan dari Pak Anies dengan memakai bahasa Arab. Lantas siapa sosok Ali Soleh Al-Huraibi ini? Bagaimana sepak terjangnya dan seperti apa latar belakang keluarganya? Tanpa menunggu lama, mari kita bongkar. Ali Soleh Al-Huraibi mungkin satu-satunya pria yang beruntung dari sekian banyak laki-laki di Indonesia. Ya, menjadi mantu dari Pak Anies Baswedan, seorang gubernur DKI Jakarta, sosok pemimpin yang sederhana, ramah, dan murah senyum. Kebayangkan kalau kita punya mertua seperti Pak Anies, gak menakutkan dan gak sangar-sangar amat. Bukan cuma itu saja, Ali Soleh Al-Huraibi sepertinya akan mendapat keistimewaan khusus dari orang nomor 1 di DKI Jakarta ini. Karena yang menjadi mantu pertama Anies Baswedan. Duh, siapa yang gak seneng coba? Tapi bukan persoalan mudah mendapat hati dari anak Pak Anies. Mengingat Mbak Mutiara Anissa Baswedan berasal dari keluarga berada. Apalagi anak kalangan pejabat tinggi, gak sembarangan lah. Harus mempunyai bibit, bobot, dan bebet yang setara. Ali Soleh Al-Huraibi merupakan keluarga keturunan dokter. Diketahui pria kelahiran Jakarta 1997 ini memiliki 2 orang kakak yang berprofesi sebagai dokter, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan Ali Soleh Al-Huraibi juga mengikuti jejak saudaranya. Begitu, Ali sempat mendapat beberapa cobaan dan rintangan ketika melakukan tes kedokteran. Padahal, dari segi pendidikan, Ali Soleh Al-Huraibi termasuk siswa yang berprestasi. 12 tahun menempuh pendidikan, Ali Soleh menghabiskan masa itu di Sekolah SDS Muhammadiyah 06 SMPN 73 Jakarta dan SMAN 54 Jakarta. Di bangku sekolah menengah atas, Ali Soleh salah satu siswa lulusan terbaik. Jadi, saat Ali Soleh Al-Huraibi lulus di SMA pada tahun 2015, ia sempat putus asa karena di tahun pertama langkahnya menjadi seorang dokter harus terhenti. Setelah Ali Soleh Al-Huraibi dinyatakan tak lulus dalam tes kedokteran di Universitas Indonesia. Penyebabnya adalah game online. Cukup mengejutkan bukan? Seorang Ali Soleh Al-Huraibi pernah kecanduan main game online. Belajar dari kegagalan itu, Ali Soleh memutuskan untuk memperbaiki diri. Dan mulai serius mempersiapkan diri untuk mencoba kembali tes kedokteran. Benar saja, dengan semua usaha yang dilakukan oleh Ali Soleh Al-Huraibi, ia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Cukup 3 tahun setengah, Ali Soleh Al-Huraibi telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya pada tahun 2019 lalu. Namun sayang, kita hanya tahu status Ali Soleh Al-Huraibi sebagai seorang dokter. Untuk lebih jelasnya, Dokter Ali Gizi atau bedah belum ada bocoran dari sosial media. Padahal, pendapatan dari Ali Soleh Al-Huraibi menjadi dokter akan kita kupas. It's okay, Bedikers jangan nyerah dulu. Putra dari Soleh Al-Huraibi dan Fahimah Fadel Nagib ini tentu memiliki gaji tak jauh berbeda dengan dokter lainnya. Dan mungkin cuan yang diterima per bulan oleh Ali Soleh Al-Huraibi cukup besar karena ia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Dari banyaknya media yang telah aku gali soal pendapatan rata-rata dokter di Indonesia, paling sedikit mereka mengantongi uang hampir mencapai ratusan juta rupiah. Sebenarnya, gaji tetap dokter hanya sekitar 3-10 juta saja, tapi tunjangannya itu loh bikin geleng-geleng. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor IK 0202 Menkes 412 2015, besarnya penghasilan tenaga kesehatan pegawai terbagi dalam 4 kategori. Pertama, untuk tunjangan insentif seorang pegawai tak tetap dan dokter yang bertugas di daerah terpencil akan digaji sebanyak 11,2 juta rupiah. Yang kedua, tunjangan insentif bagi pegawai tak tetap dan dokter yang berada di daerah sangat terpencil
berada di angka 14,1 juta rupiah. Lalu, untuk tunjangan khusus dokter yang bekerja di daerah terpencil, berada di kisaran 5,6 juta rupiah. Dan tunjangan khusus bagi dokter yang menempati daerah sangat terpencil, akan diberi bonus sekitar 8 juta rupiah. Nah, kalau kita hitung pendapatan seorang dokter, sepertinya masih belum menghampiri 100 juta, iya kan? Karena cuan terbanyak yang dihasilkan oleh dokter ada di praktek. Itu sudah pasti. Coba bayangkan. Dalam sehari jika dokter menerima 10 pasien dengan biaya 100 ribu, berarti mereka akan mendapat cuan sebanyak 1 juta rupiah per hari. Ini baru perkiraan terkecil. Belum termasuk pasien yang menginap dan sebagainya. Tapi kita sudahi dulu pembahasannya gaji seorang dokter. Mending kita pindah ke topik lain dengan melihat kisah asmara dari Ali Soleh Al-Huraibi dan Mutiara Anissa Baswedan. Soal hubungannya ada sedikit cerita menarik nih Bedegers. Ternyata kisah cinta Ali dan Tia memiliki kemiripan dengan Pak Anies beserta istrinya yang bernama Ibu Ferry Farhati. Ya, Ali dan Tia sama-sama dipertemukan di kampus Universitas Indonesia. Waktu itu Tia dari mahasiswa hukum dan Ali adalah mahasiswa kedokteran. Sedangkan Pak Anies dengan Ibu Ferry disatukan di kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, saat berkuliah di UGM, Pak Anies mengambil jurusan ekonomi dan Ibu Ferry mengambil jurusan psikologi. Wah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa Pak Anies dan Ali Soleh Al-Huraibi memiliki kisah cinta yang sama. Dan sekarang, mereka telah menjadi keluarga. Gokil juga ya. Tapi pernikahan Ali Soleh Al-Huraibi dan Mbak Mutiara cukup wow sih menurut aku. Karena tamu undangannya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari Kang Emil sampai Pak Jokowi pun juga hadir memberi ucapan selamat kepada Ali dan Tia. Momen bersejarah itu tentu akan dikenang oleh kedua mempelai, di mana pernikahan ini berlangsung meriah di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara, tanggal 27 Juli 2022. Beruntung banget ya, Ali dan Tia ini